Project ini membantu aku merealisasikan sesuatu yang udah aku tunda sebelumnya. Kalau misalnya kita mau main ego kan, ya bukan di kampus gue, ngapain gue dateng gitu. Dari situ aku selalu dipanggil Pak Toto ya, jadi aku lumayan annoying pada awalnya. Baratnya 2 hari yang menyembuhkan 6 bulan ke belakang. Kita akhirnya memulai project ini kan, dokumenter, dan aku merasa di pertengahan sampai akhir kayaknya aku punya waktu yang lebih lowong dibanding awal-awal. Jadi kayak aku pengen terlibat, aku juga pengen ikut project seperti ini karena menurut aku this is a fun project. Jadi aku berusaha untuk ikut as much as I can ketika itu nggak nabrak dengan proker aku, terutama dari tengah tahun ke akhir tahun ini. Yang gue rasain, pertama gue seneng banget teman-teman bisa ngadain acara ini, karena untuk bikin film kayak gitu bukan hal yang mudah ya, tapi teman-teman acara ini benar-benar effort banget. Makasih Bagas, Estu, dan tim yang selalu bangun jam 7 pagi, kalian luar biasa, keren banget. Dan teman-teman lainnya juga karena udah bikin acara ini, dan Project ini membantu aku merealisasikan sesuatu yang udah aku tunda sebelumnya. Jadi kayak aku excited di project ini, aku juga punya pengalaman dengan beberapa hal yang belum pernah aku ketemu sebelumnya. Ada kayak kamera di sini dan juga video editing yang mungkin sebenarnya aku udah tertarik dari dulu, cuman aku belum punya waktu atau intensi yang lebih untuk mendalaminya. Jadi kayak aku senang banget di project ini. apa sih yang gue rasain jadi ILO? Gimana ya, teman-teman gue ini super duper sibuk gitu ya. Jadi nunggu chatnya tuh lama banget gitu. Jadi kayak gue berasa chat artis gitu, nggak dibalas-balas gitu sama teman-teman gue. Jadi tapi nggak apa sih, it's fun. Kalau dari susahnya mungkin teknikal ya. Aku sendiri aku jujur belum terlalu pernah pengalaman megang kamera. Aku belum pernah punya pengalaman skill untuk ngerekam atau video semacamnya. Kayak FPS segala macamnya tuh aku nggak terlalu banyak. Tapi kesusahan lagi mungkin karena jadwal PK aku juga di hari kerja aku nggak bisa bantu teman-teman semua. Tapi senangnya karena aku tahu yang gagas ini adalah Bagas, aku ngerasanya kayaknya project ini menyenangkan dan aku excited aja buat ikut dan aku pengen terlibat juga di sini. Terus apa kayak gitu, lebih ke clueless aja gitu. Tapi setelah dijalanin, ternyata proyek ini tuh bener-bener detail, ngasih insight yang baru, pelajaran yang baru, dan istilahnya hal yang baru buat aku untuk belajar gimana sih cara menjadi panitia yang istilahnya bisa bekerja tapi sekaligus have fun untuk acara yang buat kita bareng-bareng gitu. Jadi menurutku ya ini bener-bener momen yang unik, momen yang seru, dan bener-bener kasih aku hal yang baru gitu. Ya jujur awalnya clueless ya awalnya, karena aku juga gak pernah ambil bagian sebagai tim kreatif di organisasi manapun gitu. Acara kreatif itu aku gak pernah, tapi kemarin di encourage sama Bagas, dia bilang udah nggak apa-apa, coba aja, nanti dituntun juga kok sama aku dan yang lain. Jadi aku ambil dan bersyukur ambil kesempatan ini, mungkin kontribusi terakhir di proker lah yang bisa aku kasih buat Arjuna. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali dan enjoy aja. Seru sih, maksudnya kita bisa sharing hal-hal yang kita ketahuin ke orang-orang yang belum tahu, itu seru sih. Jadi ilmunya tuh tetap bakal nempel gitu loh waktu kalau kita sharing. Semoga project ini ya pasti kita doain lancar, tapi harapannya bisa jadi suatu pengingat lah untuk teman-teman Arjuna ketika Arjuna 39 khususnya, ketika nanti kita udah nggak jadi Besuan Jarum lagi. Terkait BGTC, apa aja yang udah kamu lalui selama mempersiapkan hingga menjalankan BGTC itu? Nah, terkait BGTC, aku selaku koordinator di sini juga ingin minta maaf ke teman-teman eksternal yang dimana kontribusiku pada saat itu sangat minim sekali dan aku hanya ikut beberapa kegiatan di univnya karena waktu itu juga aku ada pulang ke Bali dan mereka mempersiapkan itu benar-benar yang hanya tanpa aku gitu, dan aku merasa bersalah sekali sampai saat ini tidak bisa membantu semaksimal mungkin pada waktu itu, dan menurutku teman-teman eksternal luar biasa bisa menyelesaikan itu. Dan sekali lagi di momen ini aku pengen minta maaf ke teman-teman eksternal, kalian luar biasa dan sukses teruslah ke depannya. BGTC melalui sebenarnya banyak ya, karena dari persiapan pun dari rapat-rapatnya konsepnya mau seperti apa ini banyak
dinamika yang berlangsung. Dari situ sih aku banyak belajar, terutama dari teman-teman Arjuna ini, karena dalam satu kepanitiaan itu menurutku orang-orangnya oke semua. Jadi ya pemikiran-pemikirannya nih bisa disatukan lah. Beda dengan kondisi di luar, kalau kita harus kerjasama dengan orang-orang yang kita belum tahu latar belakangnya seperti apa, itu menurutku lebih sulit. Jadi merasa sangat terbantu dan nyaman berdinamika selama BGTC ini. Terkait cara kerja Arjuna yang gercep aja sih. Jadi kayak kita tuh nggak banyak preparation. Kalau misalnya pengalaman aku kan kayak kita harus persiapkan dari Hamin sebulan misalnya. Tapi dari Arjuna tuh cepet. Misalnya ada perubahan spontan aja, itu jalan gitu. Jadi semuanya walaupun baru di briefing hari itu pun, detik itu pun, semuanya bisa jalan dengan baik. Jadi aku sukanya dari Arjuna pada inisiatif, adaptif, dan cepat tanggap. Jadi motivasi, jadi insight yang bagus untuk teman-teman kita, itu yang aku rasain. Karena ya BGTC kita juga ikut berkunjung ke kampus teman-teman ya, jadi kayak asik aja gitu. Itu juga kan kita lama tuh loh, prosesnya panjang karena kita punya 9 kampus yang didatangin. Jadi kita memang harus benar-benar kayak ngalah waktu supaya kita bisa berpartisipasi di kampus orang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita mau main ego kan, ya bukan di kampus gue, ngapain gue dateng gitu. Tapi ya kita mungkin mengutip dari kata teman-teman juga, sense of belonging. Kita punya rasa, oh aku punya loh Arjuna, jadi kita memahami orang lain. Terus kita juga berusaha untuk nggak egois, untuk nggak merasa punya gue doang, yang penting punya orang lain, enggak gitu. Momen BGTC nggak ada yang sulit sih. Paling dari aku pribadi kayak aku kurang maksimal itu waktu justru di BGTC UNY. Kayak dari aku pribadi kayak sebagai tuan rumah aku kayak kurang ngasih fasilitas yang mungkin lebih mumpuni. Kayak aku ngerasa lebih bisa ngayomi teman-teman Arjuna, kasih tempat yang lebih baik gitu. Tapi secara keseluruhan aku enjoy ikut BGTC dan semua pengalamannya aku juga enjoy. Aku dapat belajar pengalaman baru. Bahkan aku jadi MC juga di situ. Aku belum pernah jadi MC tapi aku dipaksa jadi MC 2 kali. Aku benar-benar belajar banget sih, dan pengalaman yang berharga lah buat aku. Terus di UPN lebih seru lagi karena di sana gue jadi MC, dan untuk pertama kali gue jadi MC di BS1 ini kan. Dan kemarin di pairing sama Ricky itu dia. So Ricky dan langsung klop aja gitu. Maksudnya MC berdua kan sebenarnya butuh koneksi juga ya, kebetulan sama Ricky dan orangnya enak juga. Jadi waktu itu meskipun tidak banyak berbincang dan mempersiapkan ini itu, tapi orangnya bisa langsung klop aja gitu. Jadi kayak seru banget di UPN. Pas BGTC aku datang, aku jadi MC, aku baru bisa ngobrol-ngobrol, kenal-kenalan sama Arjuna yang lain gitu. Dan aku senang gitu. Oh, ternyata aku bisa diterima juga di sini gitu loh. Dan ternyata aku juga bisa ngobrol sama mereka bisa dengerin aku gitu loh. Jadi baru sadarnya pas BGTC, oh ternyata ngobrol sama Arjuna itu penting juga gitu loh. Itu bagian dari hal-hal yang harus dilakukan gitu. Dan sayangnya aku nggak melakukan itu terlalu banyak. Aku say thank you banget untuk teman-teman tim yang nyusunin BGTC itu. Kayak aku dikasih kesempatan waktu itu jadi moderator pertama di UNU. Nah di situ sebenarnya aku pas ditawarin tuh aku langsung iya aja, tapi aku kayak overthinking, bisa nggak ya, aku bukan orang yang oke dalam public speaking gitu. Tapi aku dikasih kesempatan itu, terus aku ngerasa aku harus ngambil deh, kayaknya aku harus nyoba deh. Terus di situ aku beneran menjadi diri aku sendiri. Aku ternyata bisa ngejokes juga, kespontanan aku uhui. Nah makasih ya. Nah terus itu menurut aku kayak sangat bikin aku punya banyak perubahan gitu loh setelah aku ikut BGTC. Kayak aku jadi moderator tuh 2 apa 3 kali total dari BGTC itu. Terus aku nemuin diri aku yang kayak, wah ini aku banget nih, aku kayaknya nggak sependiam itu. Aku emang butuh waktu dan butuh orang-orang yang kayak ngasih, nih loh kamu kayak bisa deh gitu. Akhirnya itu yang menurut aku sumber aku untuk berkembang itu di BGTC. Tapi pada saat pelaksanaannya aku dimintain tolong Bagas jadi timekeeper. Waktu itu aku ingat banget. Dan ternyata seseru itu juga karena komunikasi sama Bagas tuh enak, kita tektokannya. Terus jadi nyampe pada akhirnya aku pas waktu BGTC itu ngerasa kalau oh iya ya ternyata kalau kerja sama orang yang profesional di organisasi itu tuh kerasa bedanya gitu. Mental, mempersiapkan batin dan fisik sih, karena lagi puasa. Aku mikirnya karena lagi puasa doang dan itu lagi tengah-tengah magangku.
aku selalu memikirkan manajemen gimana aku tetap bisa ngurusin BGTC tapi juga menjalankan magangku plus menjaga kesehatanku. Kemudian yang mungkin bikin cukup tantangan ya itu ketika mencari teman-teman adik-adik tingkat untuk ikut kegiatan itu. Jadi harus menghubungi banyak pihak biar mereka juga tertarik untuk datang ke kegiatan ini. Terus kemudian waktu acara hari-harinya mungkin belum terlalu maksimal, tapi alhamdulillahnya tetap sama teman-teman ditenangin, nggak apa-apa, ini udah keren banget kayak gitu. Ternyata pesanan dari tim acara itu mereka butuh desain yang menurutku lumayan banyak, dan di situ aku juga berusaha sebisa aku untuk mencurahkan ide dan pikiran aku ke desain-desain tersebut. Dan aku senang juga sih ketika berdinamika bareng waktu BGTC, kita ngunjungin kampus-kampus, kita tahu gimana dalamnya kampus itu, terus environment-nya kayak gimana, dan itu seru banget. Sebenarnya kalau misal dibilang capek sih capek ya, tapi karena aku ngerasa ketemu sama anak Jarum nih kayak charger energi lagi kayak gitu, nge-charger energi aku lagi, jadi capek itu malah terkesampingkan gitu. Kita ketemu lagi sama teman-teman Jarum, kita ketawa, kita saling ya bercandaan seperti biasanya, itu malah jadi energi baru di aku gitu, jadi capeknya itu udah nggak ngerasa lagi. Begitupun BGTC juga melewatkan kesempatan untuk datang ke kampus-kampus teman-teman Arjuna 39 dan juga terlebih kampusku sendiri Atmajaya. Aku nggak bisa hadir di BGTC itu untuk mensosialisasikan Jarum Beasiswa Plus ke adik-adik calon penerima Beasiswa Plus, yaitu jujur sedih lah. Gimana kesanmu kalau ingat-ingat momen waktu bersama anak-anak Beasiswa Solo ataupun alumni? Nah, bukber itu kan salah satu program kerjaku ya. Jadi aku seneng sih waktu itu karena kita bisa sharing sama Beasiswa Solo, kita bisa sharing sama alumni. Mungkin aku sih berharapnya sendiri secara personal tuh, aku berharap hal itu tuh kita bakal bisa sering lakuin gitu. Maksudnya nggak cuma sama internal Arjuna aja, tapi sama mungkin alumni, sama beasiswa lain, karena ternyata kita bisa ambil banyak ilmu dari beliau-beliaunya gitu. Tentunya seneng banget ya ketika tahu kalau Kak Ilham diundang, karena pastinya aku nungguin banget insight-insight dari Kak Ilham sebagai Ketua Ikatan Alumni Jarum se-Jogja ya. Kayaknya nggak ada yang nggak seru sih di Arjuna ini. Kita ditambah lagi waktu itu kita ada pemateri dari alumni dan juga Beasiswa Solo. Jadi tambah lagi nih keseruannya karena kita bisa sharing, kemudian gali-gali informasi terkait pengalaman dari kakak alumni tersebut, ditambah dari Beasiswa Solo yang jauh-jauh dari Solo, itu juga bikin kita terharu gitu ya, karena mereka jauh-jauh ke sini cuma buat bareng-bareng sama kita, buat ngerasain gimana buka bareng di Jogja dan teman-teman kampus dari berbagai kampus. Iya sih, kayaknya setiap apa yang kita lakuin tuh lucu aja ya, mulai dari MC-nya, kegiatannya, terus kumpul-kumpul sama besuan dari Solo juga waktu itu menyenangkan bisa kumpul-kumpul kayak gitu sih. Seru sih, dari situ aku selalu dipanggil Pak Toto ya, jadi aku lumayan annoying pada awalnya, tapi ya udahlah, apabila teman-temanku bahagia, aku ikut bahagia bareng lah. Bikin ngakak juga sih, karena MC-nya kan MC legendarisnya Arjuna ya, atas nama Iqbal dan Fitri. Itu aku paling semangat buat dandanin si Fitri sih, dan gak expect bakal sepecah itu. Bang di situ ada Iqbal dan Fitri juga, dipandu oleh Iqbal dan Fitri. Acara kita tuh semakin pecah ya, dan ketika kita bukber kan juga bersama dengan kelompok-kelompok pengunjung lain gitu loh. Itu kayak saling support satu sama lain ketika kita jargon, terus ditepuk tangan dan kita melakukan sebaliknya. Itu berkesan sih menurutku. Terus juga di situ ada kehadiran sosok yang spesial, Fitri waktu itu. Itu benar-benar sosok spesial banget sih, aku nunggu-nunggu banget gitu kan. Kayak buat aku tuh spesial aja gitu. Sama terakhir di momen-momen kita jargon itu ternyata kan dari kerumunan yang lain, dari kelompok-kelompok yang lain juga nyautin jargonnya kita, tepuk tangan juga gitu. Itu benar-benar momen happy aja sih aku ngerasanya. Benar-benar kebersamaannya aku ngerasa happy banget. Aku senang untuk ngelihat kalian semua tertawa gitu loh. Kayak I will be happy if you guys happy gitu. Dan ya itu, jadi kayak sebenarnya konsep-konsep MC yang selama ini aku dan Bomzi bawa itu tidak pernah kami pikirkan dari jauh hari ya teman-teman. Itu kami pikirkan hamin 30 menit.
Iya, aku sedih banget karena itu kan ada best one dari Solo kan. Nah itu kan apalagi aku dari Solo. Nah aku malah nggak bisa ikut karena aku masih magang atau KKN ya itu. Masih KKN atau magang lah kayak gitu. Jadi nggak bisa ikut, sedih banget. Padahal itu ada best one dari Solo dan itu nggak bisa ditinggal juga kegiatanku karena ada kompensasinya kan. Sedih banget ya tentunya ya. Di situ kan ngelihat teman-teman di SG kita, terus juga di-share fotonya di grup, itu kan ngerasa ya Allah kenapa nggak ikut gitu. Sedangkan orang-orang Biswan Solo aja ke Jogja buat collab sama kita, masa akunya nggak ikut kayak gitu. Nah di situ aku bener-bener saya menyayangkan kayak gitu kan. Tapi satu sisi juga ada kegiatan yang lebih nggak bisa aku tinggalkan kayak gitu. Jadi sedih sih kalau misalkan dibilang kenapa nggak ikut. Jujur sedih banget, apalagi bukber itu kan sama Best One Solo ya. Aku punya harusnya kalau aku bisa ikut, aku bisa punya kesempatan untuk jalin relasi lebih luas lagi dengan kakak alumni, dengan Best One Solo juga. Kebetulan juga ada temen di Best One Solo. Boleh dong ceritain dikit momen yang paling kamu kenang waktu makrab? Momen yang paling aku kenang waktu makrab itu waktu games pertama. Itu bener-bener kita cairnya tuh di games itu nggak sih? Aku ngerasanya cairnya di situ sih, kayak kita bener-bener ya udah teriak-teriakan satu sama lain, terus sendalnya ada yang keangkut kemana lah kayak gitu. Itu seru banget sih di situ. Aku momen yang paling aku ingat tuh di situ. Sadam ulang tahun waktu makrab, makan-makan, api unggun, nyanyiin himne bareng ya. Menurutku semuanya berkesan lah. Dan ya semoga bisa dikenang bareng-bareng. Ibaratnya 2 hari yang menyembuhkan 6 bulan ke belakang gitu. Yang aku ingat adalah sesayang itu aku sama Arjuna sampai aku dari Jakarta rela gitu cuman untuk ke Jogja untuk makrab, terus balik lagi harus magang lagi. Kenapa kayak kalau misalnya bisa diulang makrab, aku pengen makrab lagi. Kayak kita benar-benar bisa ungkapin isi hati kita di sana, kita cerita. Aku ketemu teman-teman di situ yang memang benar-benar nggak istilahnya nggak pakai topeng tuh di makrab. Aku suka banget di makrab, dari sedih, seneng, semua tercurahkan di situ. Kalau yang memorable di acara makrab itu waktu kita perang air. Nah itu asik banget, sumpah asik banget perang air itu. Kita di situ bener-bener mengeluarkan segalanya gitu. Ini aku bisa melihat gitu karakter teman-teman lebih dalam, bisa lebih ngobrol banyak sama teman-teman di situ dan bisa ngelihat gitu apa sih yang dilakuin teman-teman kalau di malam hari gitu, ketika mereka tidur lah, ketika mereka makan dan lain sebagainya. Menurutku makrab itu berkesan banget sampai sekarang. Di situ aku baru mengenal Arjuna jujur, dan juga dari situ juga aku merasa telat ya untuk bisa banyak senang-senang sama Arjuna. Satu hal yang gue salut adalah ketika teman-teman yang aktif di Jarum itu tetap welcome gitu loh sama teman-teman yang kurang aktif di Besan ini kayak gitu. Kaget banget, ternyata pas aku dateng ya kayak orang-orang kayak Bagas, Bonsi, Cecil, terus Dita itu bener-bener kaget banget kok ada ya orang punya energi wow gitu. Kayak aku kadang aku ngerasa bersalah juga, aku nggak bisa nimpalin energi mereka yang sebesar itu kan. Jadi aku mencoba kayak gimana ya biar aku kayak jangan jadi orang yang kayak apa ya, egois gitu lah, kayak mereka udah mau coba ngerangkul aku tapi akunya diem-diem aja gitu. Jadi menurutku itu bener-bener maksud apa ya, kayak yang nggak bakal aku lupain gitu loh, karena itu baru pertama kalinya aku ngerasa kayak bener-bener dirangkul, terus aku merasa nyaman aja, aku juga udah bisa bercanda-canda sama mereka. Terus ya tau lah waktu makrab kan jail apa orang-orang di sana tuh kan, biasanya kalau diganggu kayak gitu aku marah, cuma baru pertama kali pas yang aku diganggu kayak gitu aku malah rasanya kayak bersyukur, kayak kalau mereka nggak gituin aku mungkin aku ngomong aja tuh nggak, mungkin aku cuma kayak sama Sulis lagi, sama Sela lagi, sama teman-teman Sadar lagi. Jadi aku jadi bingung, kalau ada aku digangguin gitu aku malah rasanya tuh bersyukur gitu, bukan marah. Jadi bakal aku inget sampai akhir hayat kali ya, bener-bener nggak bakal aku lupain. Kebetulan pas makrab nih Sadam ulang tahun, mau nggak kita surprisein. Nah pada saat itu juga Vika juga ulang tahun kan, walaupun Vika nggak ada di Jogja. Jadi akhirnya kayak boleh tuh kita patungan kue, dan ya udah deh kita diem-diem bawa kue ke dapur buat surprisein Sadam di malam harinya. Oh jelas pas aku dirayain ulang tahun sih, itu di luar ekspektasi aku sih. Aku ngerasa kayak ya udahlah, emang makrab bertepatan sama hari ulang tahun aku, ya udah aku korbanin
orang tahunku bersama dengan pacarku, aku ikut makrab teman-teman Arjuna. Tapi ternyata justru dirayain sama teman-teman Arjuna lebih spesial lagi ternyata. Dan yang paling aku seneng ada tidak terlupakan momen itu adalah ketika akhirnya kita bisa recreate keadaan di CB, kita nyanyi himne Beswan Jarum mengelilingi api unggun. Itu sih. Temen, terutama yang paling berkesan sama aku tuh di kita berkumpul tuh di pendopo, kalau misalnya ya pendoponya itu. Nah kita di situ nayangin beberapa teman yang nggak ikut. Di situ aku juga ngerasa sedih. Terus juga pas ketawanya itu juga pas kita pensi, ternyata dari teman-teman tuh keren-keren ya pensinya gitu. Walaupun kita berpikir cuman berapa jam doang kan di situ. Wah, punya keunikan masing-masing, bikin ketawa dan lain-lain. Seru banget sih buat makrabnya gitu. Waktu kita saling mengevaluasi itu loh kan. Terus ketika Dwight ngomong soal sense of belonging, itu sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang kadang di kepala aku kan. Itu ketika sesi kita mengeluarkan semua unek-unek kita, di mana yang memang masalahnya tuh harus segera diselesaikan tapi tidak segera diselesaikan. Di situ kita bisa benar-benar mengungkapkan lah ada masalah apa sih di Arjuna sebenarnya, dan nggak mau diselesaikan kah gitu. Nah di situ kita berusaha mencari masalahnya tuh apa, dan kita berusaha nih untuk ya udah masalahnya selesai, kita kembali seperti Arjuna pada awal kita ketemu gitu, tidak ada masalah dan kita menjadi keluarga. Sela sih, karena aku relate banget ke Sela kan, waktu itu juga ada cerita tentang dia sama keluarganya. At some point kayak wah ini aku banget gitu kan, tapi ya itu kan jadi sedih lagi. Tapi nggak apa-apa, itu kayak sebuah pengalaman yang ternyata juga dirasakan sama orang lain, bisa relate dengan aku gitu. Jadi kayak stay strong, Sel, you have to stay strong, oke? Di situ aku banyak deep talk face to face sama beberapa Arjuna, yang mana itu membuka cara pandang aku terhadap seseorang, di mana ternyata setiap dari kita punya struggle-nya masing-masing di Beswan Jarum ini, dan kita sama-sama memperjuangkan nilai-nilai di mana kita mau menjadi orang yang sukses sebenarnya. Itu menurutku, oh begini ya, bergaul sama orang sukses nih, mereka punya struggle yang sama kayak aku. Di sana yang benar-benar aku nggak bisa lupain, aku cerita sama Jovan dari dari malam sampai pagi aku cerita. Kalau Jovan nggak berhenti, kayak aku nggak bakal berhenti cerita sih. Kayak di situ benar-benar kayak dia support aku banget, benar-benar aku ngerasa kayak ternyata masih ada ya orang yang peduli dan orang yang bisa support kita gitu loh. Walaupun dia bisa dibilang bukan teman terdekat kita, tapi hanya di Arjuna gitu, tapi dia benar-benar kayak bisa yakin aku, kamu lo punya potensi gitu, kamu lo bisa untuk jadi seperti ini, ayolah gitu, bangkit gitu. Motivasi yang dia kasih ke aku tuh benar-benar kayak aku langsung kayak terpacu gitu, ayo gue bisa gitu. Rasanya sedih ya, karena cuma dihubungi sama Bomsi kalau waktu itu kayak, ya boleh dong bikin video gitu, kesan pesan atau apapun gitu untuk ditampilkan di makrab. Itu sedih sih, karena kayak aduh, apalagi habis lihat after movie-nya, oh ternyata seseru ini ya, gamesnya seseru itu. Jadi kayak ya sedih aja gitu, karena nggak bisa ikut tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Mari terus bernyanyi sampai tangisan ini tertutupi. Aku hebat, kamu hebat. Semua akan baik saja. Mari bertemu suatu hari nanti. Tidak ada kata selamat.